Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah di kampung Abu Nawas ada seorang saudagar kaya bernama Tuan Amin. Hartanya melimpah dan mempunyai peternakan yang besar. Semua kekayaan yang dimilikinya tak membuatnya lupa diri. Ia tetap rajin beribadah. Ia juga sering menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Meskipun Tuan Amin hidup bergelimang harta, tapi ia selalu merasa kesepian. Apalagi setelah wafatnya sang istri karena menderita suatu penyakit. Dan dari pernikahannya dulu, Tuan Amin tidak dikaruniai seorang anak pun. Inilah yang membuat Tuan Amin bingung. Pada siapa ia harus mewariskan semua kekayaannya? Hingga pada akhirnya Tuan Amin mempunyai inisiatif untuk mencari anak angkat. Keinginannya itu lalu ia ungkapkan kepada Abu Nawas. Abu Nawas, gimana menurutmu kalau aku mengangkat seorang anak untuk menjadi anak asuhku? Aku ini sudah tua, Abu Nawas. Mungkin umurku juga nggak lama lagi. Aku ingin supaya semua hartaku ada yang mewarisinya, tutur Tuan Amin. Bagus itu Tuan Amin. Aku sangat mendukungnya, timpal Abu Nawas. Tapi aku bingung Abu Nawas, ujar Tuan Amin. Bingung kenapa Tuan? Atau jangan-jangan Tuan ingin menikah lagi ya? Celetuk Abu Nawas dengan nada menggoda. Ah enggak Abu Nawas, sudah enggak ada keinginanku menikah lagi. Di sisa hidupku yang tinggal sedikit ini, aku hanya ingin menghabiskan waktu untuk beribadah, jawab Tuan Amin. Lantas apa yang membuat Tuan Amin bingung? Tanya Abu Nawas. Gimana caranya ya? Aku ingin punya anak asuh, tapi anak itu harus benar-benar jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Ya, biar semua hartaku ada yang merawatnya dan menjadi berkah. Kamu ada solusi nggak Abu Nawas? Tanya Tuan Amin. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memutar otak untuk mencari jalan keluarnya. Tidak berapa lama akhirnya Abu Nawas pun tersenyum. Itu pertanda ia sudah menemukan ide yang cemerlang. Tenang Tuan Amin, soal itu biar aku yang mengaturnya. Aku punya rencana yang tepat, ucap Abu Nawas. Rencana gimana itu? Coba katakan padaku, pinta Tuan Amin. Minggu depan suruh semua anak-anak kecil di kampung kita untuk berkumpul. Dan kita adakan sayembara Tuan, usul Abu Nawas. Loh, kenapa harus minggu depan Abu Nawas? Kenapa nggak besok pagi aja? Tanya Tuan Amin heran. Sudah, Tuan Amin percayakan saja padaku, ujar Abu Nawas. Baiklah, aku ikuti saja rencanamu, balas Tuan Amin. Setelah seminggu berlalu, semua anak-anak di kampungnya diundang. Mereka berkumpul di rumah Tuan Amin. Baik anak kaya maupun anak orang miskin semua berkumpul menjadi satu. Tidak lama kemudian keluarlah Tuan Amin dan Abu Nawas berdiri di hadapan anak-anak tersebut. Lalu Abu Nawas berkata kepada mereka, anak-anakku semua, kalian dikumpulkan di sini karena Tuan Amin akan mengangkat seorang anak yang nantinya akan mewarisi kekayaannya. Tapi sebelumnya aku akan membagikan sesuatu kepada kalian, ucap Abu Nawas. Apa yang akan Tuan bagikan? Tanya salah satu anak. Aku akan membagikan benih bunga ini. Nah nanti siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga paling indah, dialah yang akan diangkat menjadi anak Tuan Amin. Aku kasih waktu 1 bulan untuk kalian, kata Abu Nawas menjelaskan. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih. Mereka lalu merawatnya dengan sukacita. Sementara itu ada seorang anak yang tak bisa membuat benih itu menjadi tumbuh. Dia adalah anak yang miskin. Ia hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua, karena kedua orang tuanya pergi merantau keluar Baghdad. Anak itu pun merasa sedih. Kemudian ia berkata kepada neneknya, aku sudah merawatnya dengan baik, Nek. Tapi kenapa benih ini tak juga tumbuh? Sang nenek lalu menyarankan untuk mengganti potnya dengan pot yang lebih baik. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot yang terbaik.
Ia merawat benih itu dengan telaten. Disiraminya benih itu tiap hari. Namun benih itu tak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak itu. Sebulan pun berlalu. Itu artinya waktu yang ditentukan telah tiba. Semua anak kembali berkumpul di halaman rumah Tuan Amin, termasuk si anak miskin tersebut. Banyak dari anak-anak membawa pot yang berisi tanaman bunga. Dari yang bunganya hanya satu sampai yang bunganya banyak dan daunnya juga lebat. Tapi si anak miskin itu hanya membawa pot berisi tanah tanpa ada tanaman bunga sama sekali. Dan banyak pula anak-anak yang sama dengannya, membawa pot berisi tanah tanpa tanaman bunga. Tidak lama kemudian, Abu Nawas dan Tuan Amin keluar menemui mereka. Dilihatnya beberapa pot berisi bunga yang dibawa mereka. Tiba-tiba Abu Nawas mendengar isak tangis dari salah satu anak yang ikut berkumpul. Dialah si anak miskin yang biji bunganya tak tumbuh. Abu Nawas dan Tuan Amin segera menghampirinya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Abu Nawas. "Maafkan saya, Tuan. Saya sudah merawat benih ini dengan baik. Tapi benih ini tak mau tumbuh, Tuan," jawab si anak sambil menangis terisak. Abu Nawas pun tersenyum mendengar pengakuan anak miskin itu. Lalu ia langsung mengumumkan di hadapan mereka bahwa anak yang bernama Ali Mustafa yang menjadi pemenangnya dan akan menjadi anak angkat Tuan Amin. Mereka pun heran dengan keputusan Abu Nawas, terutama anak-anak yang membawa pot berisi tanah tanpa tanaman bunga. Tuan Amin kemudian mempertanyakan keputusan tersebut karena Abu Nawas memutuskannya dengan begitu cepat. "Abu Nawas, apa sudah benar keputusanmu itu? Kenapa tidak kau periksa satu-satu tanaman yang mereka bawa?" Dengan wajah tersenyum Abu Nawas menjelaskan, "Tuan Amin, kenapa saya memilih Ali? Karena dia adalah anak yang jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Benih yang aku bagikan kepada mereka semuanya adalah benih pilihan, benih yang paling bagus dan sudah pasti tumbuh. Makanya Ali yang menjadi pemenangnya. Karena tanaman bunga yang dibawa Ali adalah tanaman yang paling bagus, paling banyak bunganya, dan paling lebat daunnya. Itu membuktikan Ali adalah anak yang pintar dan bertanggung jawab. Ia pandai merawat tanamannya, dan ia sangat bertanggung jawab hingga tanamannya menjadi yang terbaik. Dan yang tak kalah penting, Ali juga jujur. Nah, kalau anak-anak yang membawa pot hanya berisi tanah tanpa ada tanaman bunga, itu berarti mereka tidak jujur, atau juga mereka tidak pintar," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Tuan Amin memuji akan kecerdikan Abu Nawas. "Bukankah Tuan mencari anak yang jujur, pintar, dan bertanggung jawab?" ucap Abu Nawas kepada Tuan Amin. Ali Mustafa akhirnya diangkat menjadi anak Tuan Amin dan berhak mengelola semua aset kekayaan Tuan Amin. Usut punya usut, kenapa Abu Nawas mengatakan bahwa anak yang membawa pot hanya berisi tanah tanpa tanaman bunga adalah tidak jujur? Karena seminggu sebelumnya Abu Nawas telah menceritakan kisah yang hampir sama kepada mereka semua, yaitu tentang kejujuran dalam biji rebusan. Dan itu juga kenapa Abu Nawas menunda waktu seminggu untuk membuat sayembara. Adapun anak yang menangis karena bijinya tidak tumbuh itu karena dia tidak tahu cara merawat biji tanaman, hingga terlalu banyak menyiraminya sampai membuat bijinya busuk.